Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Aziz Gumilang dengan NIM 2121111059. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi-materi kaidah dari mata kuliah Kaidah Ushul Fiqih dengan dosen pengampu Bapak Andi Mardian. Kaidah yang pertama, al-ijtihadu la yunqadhu bil ijtihad, yang memiliki pengertian hukum hasil ijtihad terdahulu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang baru. Kaidah yang kedua, kaidah idzatama al-halal wa harramu qolaba al-haram, yang memiliki pengertian apabila berkumpul dengan yang halal dan yang haram dimenangkan oleh yang haram. Dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal. Contoh, apabila dua potong daging, satu daging halal dan satunya lagi daging bangkai, sementara tidak diketahui mana daging yang halal dan mana daging yang haram. Dalam kondisi ini sebaiknya meninggalkan semuanya, dikarenakan sisi keharaman lebih dikedepankan daripada sisi kehalalan. Selanjutnya, kaidah yang ketiga, kaidah itsaru bil qurbi makruh wa fi khairiha mahbuh, yang memiliki pengertian mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya adalah makruh, namun dalam hal selain ibadah adalah dianjurkan. Dalilnya wa yu'asiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasah, yang memiliki arti mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka sendiri sangat membutuhkan dalam kesusahan. Contohnya, makruh seorang memberikan air wudhu kepada orang lain saat sedang kekurangan air sehingga ia tidak bisa berwudhu. Contoh yang terpuji, mendahulukan orang lain saat sedang mengantri membayar saat berada di toko. Selanjutnya, untuk hadis yang keempat, hadis at-ta'abi'u tabai, yang memiliki pengertian apabila ada sesuatu yang keberadaannya mengikuti sesuatu yang lain, maka hukumannya juga mengikuti sesuatu yang lain tersebut. Dalilnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Contohnya, jual beli hewan yang sedang hamil, maka janin hewan tersebut juga ikut terbeli dan menjadi hak bagi orang yang membeli. Selanjutnya, untuk kaidah yang kelima, kaidah tasarrufu al-imam ala ar-ra'iyah manatun bil maslahah, yang memiliki pengertian segala aspek kehidupan yang meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan musyawarah. Dalilnya, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang mereka berikan kepada mereka. Quran Surat Asy-Syura ayat 38. Contohnya, soal pembagian zakat, seorang imam atau pemimpin yang masih dalam keadaan mampu atau tidak boleh mengutamakan dirinya dalam menerima zakat daripada rakyat yang notabene lebih membutuhkan. Selanjutnya, kaidah yang keenam tentang kaidah al-hudud tasyakutu bi syubhati, memiliki pengertian segala hukum atau denda yang telah ditetapkan dalam syariat karena kasus pidana digugurkan dengan sebab adanya ketidakjelasan perkara. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarkanlah hukuman karena adanya syubhat. Contohnya, minuman keras dengan tujuan menyembuhkan penyakit kronis. Karena ada sebagian ulama yang membolehkan minum minuman keras dalam kondisi demikian, maka menurut hukum yang masih berlaku pada masa khalifah, hukum had tidak dapat ditegaskan atau tidak diperbolehkan. Kaidah selanjutnya, kaidah yang ketujuh, kaidah al-hurula yadhulu tahta al-yadi, memiliki pengertian
Orang yang merdeka merupakan sosok manusia yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh atas segala hal yang berkaitan dengan pribadinya. Dalilnya, katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kuasa, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapapun yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki. Di tangan engkaulah segala kebijakan, sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Contohnya, seandainya mengurangi orang-orang yang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia mati karena tertimpa tembok yang roboh dan sebagainya, maka tidak wajib baginya untuk membayar ganti rugi. Selanjutnya kaidah yang ke-8, kaidah al-harimu lahu hukmu wa harimu lahu, yang memiliki pengertian yang mengelilingi larangan hukumannya sama dengan yang dikelilingi. Dalilnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, apabila seorang hakim yang berijtihad dan benar, maka ia memperoleh 2 pahala, sedangkan apabila ijtihadnya tidak tepat, maka memperoleh 1 pahala. Contohnya, wajib membasuh bagian dari kepala yang membatasi bagian wajah ketika membasuh wajah, karena sebagaimana hukumnya membasuh muka adalah wajib, maka wajib pula membasahi batasan muka walaupun sudah termasuk atau merupakan bagian kepala. Selanjutnya kaidah yang ke-9, kaidah idza adtama amron min jinsin wahidin lam yastalifu maksuduhuma dakhala adhahuma fi al-akhir kholiban, yang memiliki pengertian apabila berkumpul 2 perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang masuk kepada yang lain. Dalilnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu an, tawafmu cukup bagimu untuk haji dan umrohmu. Contohnya, masuk masjid kemudian sholat fardu sudah tercakup sholat tahiyatul masjid. Kaidah yang ke-10, kaidah imalul al-kalam aula min ihmalih. Pengertiannya mengamalkan maksud suatu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Dalilnya, apa-apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW maka ambillah semuanya. Contohnya, orang berwasiat memberikan harta kepada anak-anaknya, padahal ia sudah tidak mempunyai anak lagi kecuali cucu-cucunya, maka harta harus diberikan kepada cucu-cucunya tersebut. Kaidah selanjutnya, kaidah yang ke-11, kaidah al-khoroju bidzuman, memiliki pengertian barang siapa yang memperoleh manfaat dari sesuatu yang dimanfaatkannya, maka ia harus bertanggung jawab atas doror atau hurma serta doman yang akan terjadi. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh harusnya menanggung kerugian. Contohnya, seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut, karena penggunaan binatang tersebut itu sudah menjadi hak pembeli. Kaidah yang selanjutnya, kaidah yang ke-12, kaidah al-khuruju minal khalifa mustahab, memiliki pengertian menghindari barang atau perbuatan yang hukum halalnya atau bolehnya masih diperselisihkan adalah terpuji atau dianjurkan. Dalilnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah menyebabkan dosa. Contohnya, para ulama berpendapat mengenai bagian rambut kepala yang harus dibasuh dengan melakukan pengusapan ke seluruh bagian rambut kepala. Maka kita dapat mengamalkan keseluruhan pendapat tentang kewajiban mengusap rambut tersebut. Demikian materi-materi yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.